Halo anak-anak. Halo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ketuanya silahkan Mbak Yasa untuk memimpin doa. Ya Ibu, duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Ini pada hadir semua kan? Hadir. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita nyanyi dulu ya. Ada yang nyanyi tahu lagu Halo Halo Bandung nggak? Tahu. Kita mulai ya. Nyanyi bareng-bareng ya. Nah, tadi kan udah nyanyi Halo Halo Bandung, udah semangat belum? Nah, sekarang kita mau belajar apa sih? Ada yang udah tahu belum? Kita akan belajar pengukuran panjang dengan satuan baku. Nah, sebelumnya tujuan dari pembelajaran ini untuk apa sih? Nah, yang pertama itu kalian menyimak video pembelajaran, lalu kalian bisa menyebutkan alat ukur satuan baku dari panjang. Yang kedua, kalian nanti praktik ya mengukur menggunakan panjang benda dengan satuan baku. Dan yang terakhir nanti kalian bisa presentasi di depan dengan percaya diri. Nah, setelah ini kita yel-yel dulu ya. Yel-yelnya gimana sih Bu? Yel-yelnya yaitu anak hebat, pasti bisa. Yes, yes, yes. Bareng-bareng ya. Yes. 1, 2, 3. Anak hebat pasti bisa. Yes, yes, yes. Nah, udah yel-yel berarti udah semangat ya. Ya Bu. Sekarang Ibu langsung bagi aja kelompoknya biar nanti kalian mudah untuk berdiskusi dari awal. Yang pertama ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang kita akan belajar mengenai pengukuran panjang dengan satuan baku. Tapi kita simak videonya terlebih dahulu. Nah, kita lihat videonya dulu ya. Baik. Mengenai pengukur panjang dengan satuan baku. Ini ya. Untuk mengetahui panjang suatu benda, kita memerlukan Nah, untuk mengetahui panjang suatu benda, kita memerlukan alat ukur panjang yang sesuai. alat ukur yang sesuai agar tidak terjadi perbedaan. Kenapa kok kita mengukur harus menggunakan alat ukur? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Agar sesuai. Betul sekali, agar sesuai. Iya benar, agar tidak terjadi perbedaan hasil pengukuran, maka kita perlu menggunakan alat ukur panjang baku.
Tadi kan kita udah belajar mengenai pengukuran panjang dengan satuan baku. Terus ini ada percakapan nih. Mutia, alat ukur apa yang tepat digunakan untuk mengukur panjang televisi? Jawabannya adalah meteran. Kenapa kok meteran yang digunakan? Karena televisi mempunyai panjang yang melebihi penggaris. Nah, kenapa kok meteran digunakan? Ya karena melebihi panjang penggaris. Terus coba kalian sebutkan benda lain dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diukur dengan menggunakan meteran. Papan tulis. Betul sekali, papan tulis karena melebihi penggaris. Meteran itu satuannya ada meter dan juga sentimeter. Nah, tadi kan udah belajar mengenai satuan panjang meter dan juga sentimeter. Ini ada satuan panjang. Kalian tahu lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung kan? Tahu. Coba kita nyanyikan satuan panjang ini dengan nada naik-naik ke puncak gunung. Ayo bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kilo, hektar, dekameter, sesi, dan milimeter. Kilo, hektar, dekameter, desi, senti, dan milimeter. Tiap turun kali 10, tiap naik bagi 10. Itu semua satuan panjang, mari kita hafalkan. Nah, tadi kan sudah belajar mengenai alat ukur panjang dengan satuan baku. Sekarang kita mau repeat sebentar nih untuk memberikan contoh alat ukur panjang dengan satuan tidak baku. Misalnya ada jengkal, terus juga ada sepa, terus juga ada naskah, ada juga jak pasir, langka, tongkat, dan tali. Bu, perbedaan satuan baku dan tidak baku itu apa sih? Nah, pertanyaan bagus nih. Satuan tidak baku adalah satuan yang menghasilkan nilai ukuran yang berbeda antara satu orang dengan lainnya. Nah, misalnya Mbak Yosa mau ukur botol. Nah, berapa jengkal yang harus Mbak Yosa ukur menggunakan tangannya? 1,5. Sekarang Mbak Nunu, jika mengukur botol itu berapa jengkal? 1. Nah, Mbak Yosa 1,5, Mbak Nunu 1. Berarti terjadi perbedaan antara keduanya. Sedangkan satuan baku adalah satuan yang sudah diakui secara umum karena menggunakan acuan yang diakui dan baku secara internasional. Jadi pengukuran satuan baku itu nanti ada angkanya. Jadi tidak dikira-kira ya. Jadi perbedaannya itu, kalau satuan tidak baku itu berbeda antara yang lain, kalau satuan baku sama dengan yang lain. Tadi kan sudah belajar mengenai satuan baku dari panjang dan tidak baku dari panjang. Sekarang Ibu ada media konkretnya nih. Salah satu boleh maju ya. Mbak Putri, ayo silahkan. Ibu akan tunjukkan bagaimana caranya mengukur menggunakan satuan panjang, penggaris, dan juga meteran. Nah, yang pertama menggunakan meteran dulu ya. Mbak Putri dari sini. Nah, misalnya kita mau mengukur lengan Mbak Putri berapa sentimeter. Nah, ini caranya. Ini kan ada angka 0 ya di sini. Nah, kita ukur dari angka 0 ke sini. Nah, ini berapa sentimeter Mbak Yosa? 60 cm. Berarti panjang tangan Mbak Putri ini sangat panjang sekali. Iya, Ibu. Panjang tangan. Enggak, anak baik. Sekarang Mbak Putri coba mengukur buku ini menggunakan penggaris. Caranya sama, dari angka 0. Nah, ini diukur dari angka 0, terus habisnya di angka 15. Jadi cara mengukur menggunakan meteran dan juga penggaris dari angka 0. Gitu ya. Makasih Mbak Putri. Nah, kita udah belajar mengenai satuan panjang baku dan juga tidak baku. Semangatnya mana? Satuan panjang
Ini ada tujuan pembelajaran kenapa kita harus mengisi LKPD. Pertama, kita bisa mengukur menggunakan satuan panjang, bisa praktik dan juga bisa presentasi. Cara mengerjakannya gimana? Berdoa terlebih dahulu. Siapkan alat yang diperlukan seperti apa? Pensil, penghapus. Kemudian kalian mengerjakan LKPD sesuai dengan perintah di setiap lembarnya. Kemudian diskusikan. Kalian saling diskusi satu sama lain dari kelompok masing-masing. Lalu kalian nanti bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Gitu. Sekarang bisa mengerjakan ya. Ibu bimbing dari sini. Kalau ada yang tidak paham, bisa ditanyakan ke ibu. Kalian sudah selesai mengerjakan? Siapa yang mau maju duluan di LKPD 1? Ayo Baginda. Ayo maju. Ini ya LKPD-nya. Tuliskan panjang benda tersebut sesuai dengan ukurannya. Sebentar, itu notanya. Ini termasuk satuan baku apa enggak baku ya? Baku. Benar sekali. Ayo dilanjut Baginda. Ya, jadi yang lembar pensil nomor 1 itu 8 cm. 8 cm benar. Diukurnya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu yang bawah 10 cm. benar sekali. Ini berhenti di titik 10, berarti 10 cm. Kalau yang ini 6 cm benar. Yang ini 9 cm benar sekali. Yang ini 5 cm. Tepuk tangan dulu dong. Boleh duduk kembali. Makasih Mbak Dinda. Jadi LKPD 1, 2, dan 3 kalian semua sudah paham kan mengenai satuan baku dan tidak baku? Jadi kan sudah presentasi ya? Sudah. Nah, sekarang penguatan dari ibu dengan mengerjakan kuis. Nah, ini kuis ya dikerjakan bareng-bareng. Soalnya cuma 3. Nah, ini mengukur panjang papan tulis. Panjang papan tulisnya 300 cm. 300 cm berapa meter? 3. Nah, sekarang kan sudah kuis, sudah mengerjakan LKPD, saatnya kesimpulan dan juga refleksi. Kesimpulannya tadi pada hari ini adalah Tadi mengukur pakai ukuran baku dan tidak baku. iya, terus ada alat ukurnya juga. Iya, garis. Iya, garis dan juga meteran. Dan banyak lagi ya. Iya, betul sekali. Sekarang ibu tanya, gimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian suka? Untuk besok kita akan belajar mengenai hubungan antar satuan waktu. Jadi dipersiapkan materinya, kalian baca-baca dulu. Nah, di halaman sebelum itu ada halaman 21, kalian mengerjakan untuk dibuat PR ya. Baik Bu. Nah, sekarang Ibu terima kasih banyak pada kalian. Tetap semangat. Semoga habis ini kalian bisa semakin pintar ya. Amin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian hebat hari ini. Tetap semangat. Semoga nanti pulangnya jangan kemana-mana ya. Nah, sekarang kita tutup pembelajaran dengan doa terlebih dahulu, dipimpin oleh Mbak Yosa. Duduk siap, berdoa mulai. Amin. Terima kasih banyak. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.